suku Baduy punya aturan ketat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu pantangan terbesar mereka, jangan pernah pergi ke pantai selatan. Bagi mereka, laut bukan sekadar bentangan air yang luas. Laut adalah gerbang menuju dunia lain, tempat penguasa gaib bersemayam. Banyak yang bilang, siapapun yang melanggar pantangan ini akan mendapat murka Sang Ratu Laut, Nyi Roro Kidul. Tapi ada satu orang yang tak percaya dengan semua itu. Namanya Sarpin. Sejak kecil, Sarpin sering bertanya-tanya, kenapa kita dilarang ke sana? Apa benar Nyi Roro Kidul sekuat itu? Atau ini cuma cerita buat nakut-nakutin orang? Semakin dilarang, semakin besar keinginannya untuk membuktikan sendiri. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sarpin akhirnya memutuskan, malam ini, aku akan ke pantai selatan. Perjalanan menuju pantai bukan perkara mudah. Suku Baduy tinggal jauh di pedalaman, dan butuh berjam-jam berjalan kaki menembus hutan. Tapi Sarpin tak gentar. Ia ingin tahu, apa yang ada di balik larangan itu? Setelah berjalan semalaman, ia akhirnya tiba. Angin laut menyambutnya dengan hembusan dingin. Ombak besar menghantam karang, menciptakan suara yang menggema di udara. Tapi yang paling aneh, pantai ini terasa sepi. Tak ada burung camar, tak ada suara jangkrik, hanya deburan ombak yang semakin lama semakin keras. Dan saat itulah, ia mendengarnya. Sarpin, kau tahu apa yang kau lakukan? Sarpin tersentak. Matanya membelalak. Siapa yang berbicara? Apakah ini hanya imajinasinya? Atau, apakah ada sesuatu yang benar-benar menunggunya di pantai ini? Ia belum tahu, tapi satu hal yang pasti, tak ada jalan untuk mundur. Apa yang sebenarnya terjadi di pantai selatan? Siapa yang berbicara dengan Sarpin? Apakah ini pertanda bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh? Tapi Sarpin bukan orang yang mudah takut. Sejak kecil, ia diajari ilmu kesepuhan oleh kakeknya, seorang dukun sakti dari Baduy dalam. Ia percaya, tidak ada kekuatan yang tak bisa ditandingi. Maka, dengan penuh keberanian, ia melangkah lebih dekat ke bibir pantai. Aku datang bukan untuk takut, ucapnya lantang. Jika kau benar-benar penguasa laut, tunjukkan dirimu. Aku ingin tahu apakah semua cerita tentangmu itu benar. Keheningan yang datang mendadak justru lebih menyeramkan. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Kemudian, dari tengah laut, sebuah cahaya hijau samar mulai muncul. Sosok itu semakin jelas. Seorang wanita anggun, berbalut kain hijau, berdiri di atas air tanpa tenggelam. Wajahnya lembut, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Manusia bodoh, suaranya terdengar merdu, namun mengandung ancaman. Kau berani memanggilku? Apa yang kau inginkan? Jantung Sarpin berdegup kencang, tapi ia tak boleh menunjukkan ketakutan. Ia harus tetap teguh. Aku ingin menguji kekuatanku. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar sehebat yang orang-orang katakan? Sang Ratu tersenyum. Tapi itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum seseorang yang menerima tantangan. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah kau cukup kuat untuk menantangku. Sarpin merasakan tekanan luar biasa di sekelilingnya. Ini bukan sekadar tantangan biasa. Ini adalah duel gaib yang tak akan dimenangkan hanya dengan keberanian saja. Apakah Sarpin bisa bertahan? Atau ini akan jadi akhir dari perjalanannya? Pertarungan akan segera dimulai. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan Sarpin bertemu dengan amarah Sang Ratu? Siapa yang lebih unggul dalam duel mistis ini? Udara di sekitar mereka bergetar. Bumi seperti menahan napas, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Lalu, tanpa peringatan, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Dengan satu gerakan ringan, Sang Ratu menghempaskan tangannya ke bawah. Seketika, air laut itu jatuh, berubah menjadi gelombang besar yang melesat langsung ke arah Sarpin. Sarpin tak tinggal diam. Ia mengerahkan ilmu kesepuhan yang diwariskan oleh leluhurnya. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, tubuhnya mengeluarkan aura biru kehijauan, perlindungan dari para leluhur Baduy. Suara benturan terdengar seperti petir yang menyambar. Pasir di pantai bergetar hebat. Ombak yang seharusnya menelan Sarpin malah berbelok, menghempas ke samping, menghancurkan batu-batu karang di belakangnya. Sang Ratu terdiam sejenak. Tak banyak manusia yang bisa menahan serangan pertamanya.
Tapi ini baru permulaan. Menarik, gumamnya. Sarpin bersiap. Ia tahu ini bukan sekadar angin biasa. Ini adalah rengku samudra, ilmu gaib milik sang ratu yang bisa menghisap kekuatan lawannya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya lebih tinggi. Lalu, rasakan ini, manusia. Sarpin merasakan tubuhnya mulai tertarik ke dalam pusaran gaib. Kakinya berusaha menapak kuat di pasir, tapi daya tarik angin itu terlalu kuat. Ini bukan saatnya ragu. Jika ia kalah, ia tak hanya kehilangan nyawanya, ia juga akan mencoreng kehormatan leluhurnya. Wungkal Buana, bisiknya. Ilmu pamungkas Baduy dalam tameng jagat. Benturan antara dua kekuatan itu menciptakan ledakan cahaya besar, membuat seluruh pantai bergetar. Cahaya hijau dan biru saling bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang langit. Lalu, keheningan. Siapa yang bertahan? Siapa yang kalah? Ombak kembali tenang, pasir masih berhamburan. Di tengahnya, sosok Sarpin berdiri terhuyung, sementara Nyi Roro Kidul tetap tegak dengan senyuman tipis. Duel ini belum selesai. Tapi apa arti senyum Nyi Roro Kidul? Apakah ini pertanda ia mulai mengakui kekuatan Sarpin? Atau, ia masih menyimpan serangan terakhir yang jauh lebih mematikan? Sarpin tak bisa bohong, tenaganya sudah hampir habis. Ilmu kesepuhan yang ia keluarkan tadi sudah menguras energi batinnya. Tangannya mulai gemetar, kakinya terasa berat. Tapi ia menolak jatuh. Ia masih berdiri. Tapi yang membuatnya bingung, Nyi Roro Kidul tetap tak berubah. Senyum tipis masih menghiasi bibir sang ratu. Ia melangkah perlahan mendekat. "Kau kuat," ucapnya dengan suara yang begitu lembut, tapi penuh wibawa. "Tapi kau belum cukup kuat." Dari awal, Sarpin berpikir bahwa kekuatan gaib adalah soal siapa yang lebih kuat, siapa yang punya ilmu lebih tinggi. Tapi sekarang ia sadar, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kesadaran diri. Nyi Roro Kidul berhenti tepat di depannya. Matanya menatap dalam ke mata Sarpin, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. "Kau sudah melanggar aturan leluhurmu," kata sang ratu. "Tapi aku tak akan mengambil nyawamu. Aku hanya ingin kau mengerti satu hal. Kau boleh kuat, tapi ada batasan yang tak boleh kau lewati." Sarpin menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tak bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul. Tapi ia belum kalah. Karena di saat ini, ia belajar sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kemenangan. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, lalu perlahan tubuhnya mulai memudar. Angin laut berhembus lembut, membawa sosoknya kembali ke dalam kabut yang muncul dari ombak. "Kembalilah ke tempatmu, Sarpin. Hormatilah leluhurmu, sebelum kau kehilangan semuanya." Sarpin menatap laut yang kini tak lagi bergejolak. Ia mengambil napas dalam, lalu berbalik pergi. Tak ada lagi tantangan, tak ada lagi amarah. Hanya pemuda yang kini lebih memahami batasan dirinya. Sarpin berhasil selamat, tapi apakah pelajaran ini cukup untuk mengubahnya? Apa yang akan terjadi saat ia kembali ke desanya? Apakah ia akan dihukum karena melanggar larangan leluhur? Sarpin selamat. Ia masih hidup. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebelum berangkat, ia adalah pemuda yang penuh rasa ingin tahu, ingin membuktikan dirinya lebih kuat dari larangan leluhur. Tapi kini, ia kembali dengan pemahaman baru. Bukan soal siapa yang lebih sakti, tapi soal siapa yang lebih tahu batasnya. Saat kakinya menginjak batas desa, ia tahu, hukum adat tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia sudah melanggar pantangan. Berita tentang perjalanannya sudah tersebar. Dan sekarang, ia harus menghadapi hukum adat. "Sarpin?" Suara berat sang tetua memecah keheningan. "Kau tahu apa yang sudah kau lakukan?" "Aku tahu, Abah." Jawabnya tegas. "Aku pergi ke pantai selatan. Aku melanggar larangan leluhur." Di Baduy, pelanggaran adat bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Tapi sebelum sang tetua berbicara lagi, Sarpin menambahkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Dan aku paham sekarang, kenapa larangan itu ada." Sarpin tak berusaha membela diri. Ia tak meminta maaf dengan ketakutan. Tapi di dalam suaranya,
ada kesungguhan. Aku pergi dengan rasa sombong. Aku pikir kekuatan bisa menaklukkan segalanya. Tapi aku salah. Aku belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dan bukan tugas kita untuk menantangnya. Tetua desa menghela napas, lalu mengangguk perlahan. Kau memang melanggar, tapi kau juga telah belajar. Dan karena itu, hukumannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan. Sarpin menatap tetua dengan penuh perhatian, siap menerima apapun yang akan terjadi. Hukumannya bukan cambuk, bukan pengusiran. Tapi sesuatu yang lebih berat. Sarpin harus mengabdi pada desa. Menjaga adat. Menjadi pelindung, agar tak ada lagi yang mengulangi kesalahannya. Dulu ia ingin menjadi yang terkuat. Kini, ia tahu, yang lebih penting adalah menjadi yang paling bijaksana. Kadang kita berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya. Bahwa dengan ilmu, dengan keberanian, kita bisa menghadapi apapun. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati bukan tentang menang atau kalah. Kekuatan sejati adalah tahu kapan harus melawan, dan kapan harus menghormati. Dan bagi Sarpin, itulah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kisah ini adalah salah satu dari sekian banyak legenda tentang Nyi Roro Kidul. Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Atau kalian punya cerita mistis lain yang lebih menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah mistis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.